Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Rafiza. Perkenalkan, nama saya Kaya. Perkenalkan, nama saya Midan. Perkenalkan, nama saya Fadli. Perkenalkan, nama saya Rasya. Perkenalkan, nama saya Dalvin. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Kemudian Jepang menyerang Pulau Jawa. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Sejak saat itu, seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Berdikari berarti berdiri sendiri. Maksudnya pemerintahan pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Dengan demikian, pemerintah militer Jepang di Indonesia lebih leluasa untuk menerapkan sistem penjajahan. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo. Kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangka, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Jepang menyadari pentingnya mengarahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu.
Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semiliter seperti Shinendan, Fujinkai, Kiebodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air. Organisasi Barisan Pemuda dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi pada saat itu Jepang sudah mengalami kekalahan di beberapa front pertempuran. Adapun PETA yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Kelak para eks-PETA memiliki peranan besar dalam pertempuran melawan Jepang dan Belanda. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar dan membentuk perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu, pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusa. Mendengar nasib Romusa yang sangat menyedihkan, banyak pemuda Indonesia meninggalkan kampungnya. Mereka takut akan dijadikan Romusa. Akhirnya, sebagian besar desa hanya didiami oleh kaum perempuan, orang tua, dan anak-anak. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Banyak gadis-gadis desa diambil paksa tentara Jepang untuk dijadikan Jugun Lanfu. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Untuk perkebunan dan industri harus mendukung langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa, Hokkaido, dan instansi pemerintah lainnya. Keadaan inilah yang semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Banyak penduduk yang memakai umbi-umbian liar yang sebenarnya hanya pantas untuk makanan ternak. Sikap manis Jepang hanya sebentar. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap kaum pergerakan bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mengaruhi para tokoh. Perjuangan untuk percaya begitu saja bagaimanapun mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah, bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini
Komposisi tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Mereka merupakan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan putra dan digantikan barisan pelopor. Sama seperti putra barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagai tokoh perjuangan melakukan pergerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatannya tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Gerakan sembunyi-sembunyi. Dalam melakukan perjuangan, mereka terus melakukan konsolidasi menuju kemerdekaan Indonesia. Mereka menggunakan tempat-tempat strategis seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan penggalangan semangat kemerdekaan dan membentuk suatu negara. Terus mereka berkorban untuk tokoh-tokoh yang masuk dalam garis penggaris paut berisik bahwa tanda adalah Sultan Syahrir Ahmad Subarjo, Sukarni, Mahamis, Kuikana, Kairo Soleh, dan Amir Syafruddin. Mereka terus memantau para Pasifik melalui radio-radio bawah tanah. Pada saat itu Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut golongan radikal keras karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Perlawanan bersenjata di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah. Ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia diantara sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Aceh dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Plieng, Aceh, menantang peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut ia tertangkap dan ditembak mati. B. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat, dipelopori oleh Zainal Mustafa yang menentang Seikerai, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, perlawanan terhadap tentara Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat, pada bulan Juli 1944, rakyat Pulau Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Sodanko, komandan Clinton. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi kurang matang. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Ismail Muradi, Suparyono, Halir, Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Udah.